Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu parent. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang mengenai set parent di dalam constraint. Nah, set parent itu apa sih? Jadi set parent itu merupakan suatu titik di mana itu contohnya ada objek A yang menempel pada objek B. Jadi kalau misalkan kita ngegeser objek B ini, objek A-nya itu bakal benar-benar ngikutin banget. Jadi kayak antara objek B si ibunya, parent, dan objek A itu si child-nya, itu si anaknya, seperti itu. Dan set parent ini merupakan salah satu step untuk menggerakkan karakter dari controller yang sudah kita coba tadi. Dimana tuh, jadi set parent ini akan menempel pada karakter yang sudah saya buat, dan si controllernya itu akan bergerak secara natural. Dan set parent itu merupakan set parent yang with automatic wake. Jadi with automatic wake. Nah, wake itu kan beban. Nah, jadi si riggingnya itu dan si objeknya itu dikasih semacam, bisa dibilang tuh beban atau seperti magnet, dimana si objeknya ini itu bakal nempel banget sama si rig, tapi dia itu berdasarkan temperatur. Nah, maksudnya berdasarkan temperatur itu seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi di sini kan teman-teman bisa kita lihat, di sini kan ada temperatur panas, kuning, terus juga hijau, terus juga ada biru, dan ada biru muda di sini, ada biru tua di sini. Nah, jadi semakin panas temperaturnya dia akan semakin nempel objeknya itu kepada rigging teman-teman. Dan juga dia akan ngebuat kalau misalkan kita gerakin si karakternya ini, dia itu benar-benar kaku banget karena benar-benar nempel senempel-nempelnya, kayak set parent pada biasanya. Nah, untuk mengcontrolling si wake-nya ini, bebannya ini, supaya si bajunya ini terlihat pas digerakkan itu terlihat natural, itu kita atur di namanya wake painting. Coba kita buka Blender dan kita coba mengenai set parent dan juga wake painting. Dan seperti ini teman-teman, kita buat dulu rignya di sini. Kita pilih armature, terus kita pilih human metallic. Nah, kalau misalkan human metallic ini teman-teman nggak ada, teman-teman itu bisa pilih di sini di edit, preference. Nah, teman-teman pilih di add-ons, lalu pilih tulis di sini rig. Nah, di sini ada rigify. Nah, teman-teman checklist rigify-nya. Nah, di situ itu akan membuat khusus untuk manusia di sini, human metallic. Seperti itu, teman-teman. Untuk ini ya, si rigging, struktur riggingnya. Lalu kita atur aja di sini gede kecilnya. Nah, kan di sini kan kakinya ini kan ke samping gini ya. Nah, itu kita untuk mengatur si rigging ini, itu kita di edit mode aja teman-teman. Bisa di sini, di edit mode di sini atau Z tab. Nah, jadi kita klik aja si rignya ini. Checklist ini jangan lupa, jadi sampingnya bakal ngikut. Sebisa mungkin bentuk rignya itu sesuai dengan karakter teman-teman ya, menyesuaikan dengan sendi-sendi tulang pada manusia pada umumnya di sini. Nice.
Nah, kalau misalkan teman-teman di sini udah menggeser-geser si rigging ini, sebelum kita menggenerate objek kita, sebelum kita menggenerate si rigging kita harus mengapply lokasi-lokasi dan rotasi dan scale dari si rigging ini supaya nanti pas generate dia itu berbentuknya nggak lebih gede dari dia. Nah, maksudnya apply itu apa? Apply itu membuat si semua settingan yang ada di sini itu jadi default bagi dia. Nah, jadi default tuh. Kan lokasi defaultnya si rigging kan seperti ini bentuk-bentuknya. Nah, karena kita udah otak-atik si riggingnya ini, kita udah setting sedemikian rupa, dia kan pasti merubah si ini dong, settingan yang ada di sini kan, settingan lokasi, rotasi, dan juga lain-lainnya. Nah, kalau misalkan kita menggenerate, dia itu kan bakal ngikutin default, lokasi defaultnya kan, yang sudah saya jelaskan tadi barusan. Nah, jadi kita mengapply itu, ngebuat si riggingnya itu jadi default di sininya, seperti itu. Apply-nya tapi yang auto transform-nya. Sebenarnya sini bisa aja atur-atur di sini mau bagian mana aja. Di sini juga ada pasi atau rotasinya atau dan lain-lain di sini. Tapi kita pilih auto transform supaya dia itu mengapply lokasi rotasi, scale dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke sini, data di sini. Nah, geser bawah di sini ada namanya Rigify add-on tadi. Nah, kita klik generate di sini. Udah jadi riggingnya. Hasilnya itu bisa kita lihat seperti ini teman-teman, si controllernya. Kita hide dulu ininya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan ada bagian yang kurang, yang salah bentukannya, itu teman-teman harus diedit lagi di edit mode si controllernya ini. Kita misalkan ini kan contohnya ini kan salah nih, harusnya nggak gini, harusnya normal datar dia itu si ikanya ini kan harusnya dia kan datar, nggak begini nih bentukan shape-nya. Kita benerin di edit mode, kita lihat. Nah, bone yang ini kita puter, kita roll. Nah, kita roll di sini. Kita roll misalkan raba-raba aja, misalkan di sini face-nya kan di sini, ganti face yang lain, misalkan di sini 90, 96, 95 kali. Nah, bagi ke ini, nah default, nah normal nih. Jadi seperti itu untuk ngebenerin rigging yang salah. Begitupun yang lainnya juga sama, teman-teman bisa nyoba. Nah, setelah udah teman-teman benerin semua di edit mode segala macam, baru kita masuk ke set parent. Nah, seperti yang tadi udah jelasin set parent itu kayak gimana. Kita klik dulu si rigging ini, lalu kita pencet A untuk mengklik semuanya, semua bagian dari karakter ini. Lalu kita masuk ke control pack. Nah, kita pilih yang automatic wake. Nah, lalu kita gerakkan. Nah, udah jadi. Nah, kan dia kan udah ada nih bebannya nih wake-nya. Nah, tapi sayangnya yang harusnya bagian atasnya doang yang bergerak, tapi bawahnya ini ikut bergerak nih. Nah, ada bagian yang nggak seharusnya ngikut. Nah, yang nggak bagian seharusnya ngikut ini kita benarkan di bagian wake painting. Caranya itu kita pilih dulu layer di sini nih, kita klik. Nah, layer ini, yang bagian ini tuh untuk memunculkan bagian rigging yang hijau-hijau yang ini guys. Ini kan controller. Nah, di controllernya itu ada rig juga di sini, berbentuk seperti ini. Hampir sama kayak rig yang normal, tapi nggak semuanya. Kita klik bagian yang pengen dibenarkan, pengen dibenerin. Nah, itu kan ini nih rigging yang ini nih. Dia kan bagian rock ini kan ngikut sama ini. Nah, kita benerin. Kita pilih dulu si rignya di sini, lalu balik ke object mode. Lalu habis itu pilih si objek yang kita mau benerin si wake-nya itu. Lalu kita masuk ke wake paint. Nah, kita pilih wake paint. Nah, di sini kan kelihatan nih ada yang ganggu. Kalau misalkan nggak ada, kita coba cek ke rig yang lain. Nah, cara untuk mengklik rig yang lain itu teman-teman sambil pencet control, lalu klik objek yang lain.
kita lihat bagian yang ini. Nah, ini. Hand IKL. Kita cari di sini vertex group. Nah, jadi vertex group ini merupakan data-data mengenai rignya. Kita cari rignya. Nah, forearm ternyata kelihatan nih. Ini kita hapus nih. Kalau misalkan nggak bisa, nggak kelihatan, kita hide dulu objek yang lain. Kita geser strength-nya di sini, radiusnya gede juga, awake juga. Dikecilin biar jadi biru. Nah, kalau misalkan masih ada, berarti kita cari yang lain. Kalau misalkan teman-teman itu susah buat nyarinya, nggak ketemu nih yang benar kayak gimana. Nah, kita klik si objek ini, kita hapus nih bagian yang data rig yang bersangkutan dengan tangan ini. Contohnya seperti yang ini, rig ini kan, thumb, ini kan nggak usah, karena kan dia bukan bagian tangan objek ini. Nah, nice, seperti itu, langsung rapi dia di sini. Sisanya bagian ini juga teman-teman ngebedainnya kayak gitu juga. Kalau misalkan nggak nemu, lihat di datanya. Terus juga kalau misalkan masih nggak bisa, hapus saja bagian data tersebut gitu, yang nggak bersangkutan dengan rigging tersebut gitu. Contohnya ya kayak tadi barusan. Oke, teman-teman, begitu caranya untuk merigging, ngebenerin rigging, terus juga nge-white paint, set parent. Kita balik ke PowerPoint ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti bootcamp kali ini. Dan juga terima kasih yang sudah menyisihkan waktunya untuk bootcamp ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dan kebingungan mengenai materi ini, bisa langsung tanyakan aja di live mentoring nanti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.